Kerajaan Buton adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dahulu, kerajaan ini adalah bagian dari jalur perdagangan yang sangat strategis antar kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu, kerajaan Buton adalah jalur penghubung antara kerajaan-kerajaan di bagian barat dan kerajaan-kerajaan di bagian timur yang ada di Indonesia. Kerajaan Buton pertama kali didirikan pada tahun 1332. Namun, di kala itu, kerajaan ini belum mendapatkan pengaruh Islam. Cikal bakal negeri Buton menjadi sebuah kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok yang dikenal dengan nama Miapatamiana, yaitu berisikan 4 orang pendatang. Mereka adalah si Panconga, si Malui, si Tamanajo, si Jawangkati. Catatan dari sumber lisan, mereka dikatakan berasal dari Semenanjung, Tanah Melayu pada akhir abad ke-13. Dari kelompok Miapatamiana lahirlah perkampungan yang dinamakan Wolio, yaitu wilayah yang saat ini dinamakan Kota Bau-Bau. Selain itu, mereka juga membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 limbo, yaitu 4 wilayah kekuasaan dalam lingkup kecil. Empat wilayah itu adalah Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu. Keempat wilayah ini masing-masing punya pemimpin yang dikenal dengan sebutan Bonto. Keempat orang Bonto, di samping sebagai kepala wilayah, mereka juga tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut Pata Lombona. Kalau di zaman sekarang, lembaga ini adalah lembaga yang sederajat dengan lembaga legislatif negara yang memiliki tugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang raja. Kesultanan Buton memiliki wilayah yang meliputi daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena, Pulau-Pulau Tukang Besi, atau yang lebih dikenal sekarang ini adalah Wakatobi, dan Pulau Polaeng dan Pulau Rumbia yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menerapkan monarki absolut, bentuk pemerintahan Kesultanan Buton adalah monarki konstitusional. Sehingga pada periode kerajaan yang berubah menjadi sebuah kesultanan, demokrasi memegang peranan penting. Sultan bukan diwariskan berdasarkan keturunan saja, tetapi dipilih oleh Sio Limbona, yakni dewan yang terdiri dari 9 orang para penguasa dan para penjaga adat Buton. Selain itu, kesultanan ini memiliki undang-undang sendiri, lengkap dengan badan-badan yang bertindak sebagai badan legislatif, badan yudikatif, dan badan eksekutif.
dimaksud adalah Sarapangka, yaitu bersifat sebagai badan eksekutif, Saragou yang bersifat sebagai badan legislatif, dan Sarabitara yang bersifat sebagai badan yudikatif. Jauh sebelum lahirnya konstitusi yang ada di Indonesia, Kesultanan Buton sudah memiliki konstitusi yang disebut Martabat 7 yang diresmikan oleh Sultan Lailangi pada tahun 1597 dan digunakan hingga kesultanan dihapuskan. Uniknya, hukum di Kesultanan Buton ditegakkan bagi semua orang, tidak hanya rakyat jelata, tetapi juga pejabat istana atau bahkan sultan sekalipun. Terbukti, selama 4 abad berdiri, terdapat 12 Sultan Buton yang dihukum karena melanggar undang-undang. Kesultanan Buton juga memegang 5 falsafah hidup, yakni agama yaitu Islam, Sara yaitu pemerintahan, Lipu yaitu negara, Karo yaitu diri pribadi atau rakyat, dan Arata yaitu harta benda. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton pernah menguasai pulau-pulau Buton dan beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung pemerintahannya, kesultanan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan di Pulau Jawa. Hubungan itu membuat perekonomian Kesultanan Buton berkembang dengan pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi, Buton termasuk wilayah yang sangat strategis dan sering dilalui oleh kapal dagang dari mancanegara. Selain itu, produksi rempah-rempahnya juga meningkat tajam. Dan Kesultanan Buton diketahui telah memiliki alat pertukaran atau mata uang yang disebut kampua, yakni sehelai kain tenun berukuran 17,5 cm kali 8 cm. Pada abad ke-17, pemerintahan Buton telah mengembangkan sistem perpajakan yang sangat baik, di mana pajaknya ditagih oleh seorang yang disebut Tunggu Weti. Salah satu kehebatan Buton adalah mampu unggul dalam melawan VOC. Sejak awal abad ke-17, Kesultanan Buton telah menyepakati perjanjian dengan VOC. Namun, dalam perkembangannya, VOC mulai menunjukkan niat buruknya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Buton. Alhasil, hubungan keduanya pun memburuk hingga berujung pada serangkaian peperangan yang menewaskan banyaknya korban. Kendati demikian, Kesultanan Buton berhasil mempertahankan kerajaannya dari gempuran VOC, bahkan sampai akhir Belanda berada di Nusantara. Belanda tidak dapat menguasai Buton. Meski berhasil memerangi Belanda, masa kemunduran Kesultanan Buton ternyata justru datang karena konflik internal kerajaan. Kekuatan kesultanan pun semakin melemah hingga Indonesia merdeka. Pada akhirnya, Kesultanan Buton hanya dapat bertahan
hingga pada tahun 1960 ketika sultan terakhirnya meninggal dunia. Setelah itu, Kesultanan Buton bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.